Baik, kita lanjutkan ya. Di sini kita bisa melihat ya cerita tentang perjuangan Fathahillah. Fathahillah adalah pemimpin gabungan ya, gabungan pemimpin Demak dan Cirebon yang berhasil mengalahkan Portugis di Sunda Kelapa tepatnya di tanggal 22 Juni 1527. Nah, betul. Tanggal kemenangan ini dijadikan sebagai hari jadi atau hari ulang tahun kota Jakarta. Makanya baru selesai 495 ya Bu ya. 495 itu dari sini satunya nih. Kemarin Jakarta 22 Juni 495. Nah, pada saat itu pun Fathahillah langsung mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Jayakarta ini kemenangan yang kota kemenangan atau kemenangan yang besar ya. Jadi ada sejarah ini 22 Juni Bapak Ibu ya. Sejarah pada saat Fathahillah mengusir Portugis. Versi sejarah lain kita sharing ya. Baik Pak. Versi sejarah yang saya baca bahwa ketika terjadi perang ini itu kerajaan Pajajaran tidak ada bantuan Portugis. Betul. Karena Portugis belum datang. Iya. Nah, ketika Portugis datang sudah beralih kekuasaan. Pajajaran tidak akan bisa takluk kalau hanya menyerang satu kerajaan saja. Kalau bisa Demak menyerang, gagal. Demak bantuan Cirebon, Banten, 3 kerajaan mencerbu Pajajaran. Maka pelabuhan Sunda Kelapa tumpah. Tapi mereka nggak bisa berani naik ke Pakuan, ibu kota Pajajaran. Korbannya banyak mati. Jadi dari korban banyak mati, kemudian setelah itu bicara senjata. Banyak korban jiwa. Itu gencatan senjata terjadi pada masa Prabu Surawisesa. Ya. Setelah Prabu Siliwangi wafat. Jadi ketika Prabu Siliwangi masih hidup, ya tidak ada satu negara pun yang berani menyerang Pajajaran. Betul. Begitu. Ya. Nah, setelah Prabu Siliwangi wafat tahun 1521, direbutlah Sunda Kelapa itu. Itu Raja sudah Surawisesa, anak dari Prabu Siliwangi. Perang terus terjadi, kemudian terjadi gencatan senjata. Korban jiwa banyak. Dan ini bukan perang agama sebenarnya, tapi perang untuk merebut pelabuhan laut internasional. Agama hanya sebagai salah satu alasan mendasar saja. Itu yang saya baca dari sumber lain. Karena kalau misalnya hanya penyebaran Islam, Sumedang Larang tetap dibawa Pajajaran, dia sudah Islam. Dan sebelum penyerbuan ke Batavia, ke Sunda Kelapa, gitu, di Jakarta ini sudah ada banyak warga Sunda Kelapa yang memeluk agama Islam. Dan versi lain bahwa terjadi bahwa yang bertempur bukan hanya prajurit Hindu Pajajaran saja, tapi yang beragama Islam pun turut mempertahankan kota Sunda Kelapa. Jadi itu bukti bahwa bukan karena penyebaran agama sebenarnya. Nah, melainkan dikarenakan adanya motif ekonomi untuk dagang. Karena akses pelabuhan internasional yang paling besar strategis adalah Sunda Kelapa. Tetapi ada satu yang menarik, ketika Jayakarta Sunda Kelapa diubah namanya jadi Jakarta. Kemudian tahun 1619 diubah di Batavia ya, oleh Dunkun. Nama pelabuhan Sunda Kelapa tidak berubah sejak masa Tarumanegara sampai sekarang. Namanya tidak berubah. Yang berubah hanya kota. Dari mulai Sunda Kelapa, ganti kemudian Jakarta, kemudian ganti Batavia, lalu menjadi Jakarta lagi. Nah, Jakarta 1942 itu sudah masuk ibu kota negara, tapi masih merupakan daerah otonomi di bawah pemerintah Provinsi Jawa Barat. 59 sampai tahun 42 sampai 59. 42 sampai 59 di bawah Provinsi Jawa Barat. Kemudian 59 menjadi ibu kota negara Indonesia, lepas dari Provinsi Jawa Barat, bikin provinsi sendiri. Itu Jakarta. Iya, tadi tahun 59 ke bawah masih bagian dari Provinsi Jawa Barat. Iya. Dan masih di bawah, dimilikannya di bawah Kodam Siliwangi dulu. 1503. Ya, Kodam Siliwangi. Setelah itu setelah bentuk Provinsi Jakarta, maka jadilah kemudian Kodam Jaya dibentuk. Kodam Jaya. 1503 Jakarta Barat. Iya, betul. Nah, di bawah Siliwangi masih sampai tahun 59. Kodamnya masih. Ya, itu sejarah. Jadi ini versi dari dua sumber bahwa Portugis memang ada kerjasama dengan Portugis tahun sebelumnya. 1522. Ya, tapi kemudian Portugis datang terlambat. Jadi ketika terjadi perang itu bukan perang dengan Portugis, nggak ada bantuan Portugis sama sekali, tidak ada, dan tidak ada benteng Portugis, nggak ada sama sekali. Yang ada adalah, ya itulah kerajaan Pajajaran dikeroyok oleh 3 kesultanan, Cirebon, Demak, dan Banten. Kalah. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa. Jadi, memang gini Bapak Ibu, saya terima kasih Bapak ini menambah wawasan saya juga. Artinya gini,
sejarah itu terkadang memang banyak versi ya Pak ya, Betul, banyak betul. versi. Iya. Setiap kali penemu ini nanti akan ceritanya seperti ini. Iya. Jadi di versi yang kami tahu, kenapa orang Portugis itu juga bisa dikalahkan? Kalau kita cerita 1514, pasukan Demak pada saat itu, Adipati Unus pun sempat menyerang ke Malaka. Betul, betul. Dan bahkan sampai tewas adipatinya. Benar, benar. Jadi sebenarnya ada semacam dendam dari pihak Demak itu, Demak, iya. karena Adipati dulu sempat di Malaka, tewas di Malaka. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan memang Portugis ini sulit dikalahkan kalau mereka ada di dalam benteng. Tapi pada saat mereka keluar ke pelabuhan Sunda Kalapa, ya, itu mereka sudah keluar dari wilayah bentengnya, wilayah kekuasaannya. Makanya lebih mudah penyerangannya dan pengalahannya. Ini ada beberapa versi ya Pak ya, Iya, iya, nggak apa-apa. membuat seperti itu. Jadi memang di sini diceritakan. Karena kita nggak hidup di Bandung itu, di zaman itu. Jadi saya terima kasih Bapak ini juga nambah wawasan Iya, saya iya. nih, Oh, iya. nambah wawasan saya gitu. Iya. Baik, intinya seperti itu di tanggal inilah menurut versinya ya 22 Juni itu kenapa jadi hari ulang tahun Kota Jakarta? Betul. Karena ini merupakan pada kemenangan Fathahillah pada saat merebut 5 tahun lagi Sunda 400. Sunda Kelapa ya. Baik. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Ini Nanya satu,